itu HIV tapi belum tahu yang sebenarnya itu apa. Kayaknya di sini bahasanya kayak apa itu ya. HIV adalah immunodeficiency virus atau jenis penyakit dari virus RNA yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari acquired immunodeficiency syndrome atau suatu kumpulan gejala penyakit yang didapat akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Iya, seperti itu ya. Di sini juga ada penyebabnya ya. Yang pertama ada berbagai ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual yang tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kalau boleh tahu ada yang menggunakan pacaran? Belum mbak, aku belum pernah pacaran. Oh ya, kalau itu bagus ya. Jadi kalau misalnya pacaran jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar dari kedugaan gitu ya. Sewajarnya saja gitu. Emang boleh mbak pacaran? Sebenarnya tidak boleh, tapi ya nanti juga lagi masa-masa yang cuma itu seperti itu ya. Tidak boleh sayangnya gitu. Yang kedua ada menggunakan jarum suntik yang telah dipakai oleh orang lain. Nah ini juga sangat berbahaya ya. Nah yang ketiga ada menggunakan alat makan bersama-sama dengan penderita HIV. Nah kan biasanya kalau orang penderita HIV itu kan ada senggorokan. Nah terus kalau misalnya menggunakan alat makan bersama itu juga bisa menyebabkan penularan. Nah yang keempat ada transfusi darah yang alatnya tidak steril. Sedangkan yang terakhir ada mengidap penyakit STD. STD ini penyakit kelamin gitu ya, atau penyakit menular seksual lainnya. Kalau yang transfusi darah itu gimana mbak? Kok bisa bikin menular HIV? Karena dari aliran darah orang yang terkenal ke orang yang tidak terkenal itu bisa menyebabkan. Maka kita tidak tahu ya kalau transfusi darah. Di sini ada tanda dan gejala HIV. Yang pertama ada demam. Itu merupakan gejala awal infeksi HIV. Tubuh mengalami kenaikan suhu sebagai respon terhadap virus. Yang kedua ada sakit kepala. Itu infeksi atau peradangan yang menyerang sistem saraf karena melemahnya kekebalan tubuh. Yang ketiga ada ruam, muncul bercak-bercak merah atau iritasi pada kulit. Biasanya tidak gatal. Disebabkan oleh respon imun terhadap HIV. Banyak ya mbak gejala-gejalanya? Iya, banyak. Di sini ada sebenarnya ada cara penularan HIV/AIDS. Nah, ini juga berbeda ya. Yang pertama ada berhubungan intim tanpa pengaman. Virus masuk melalui cairan tubuh saat seks tanpa alat kontrasepsi atau kondom. Yang kedua ada penggunaan berhenti bersama dan bekas bisa membawa darah yang terinfeksi HIV. Nah ini yang tadi ditanyakan ya, yang transfusi. Ketiga ada penggunaan alat bantu seks bersama. Alat yang tidak dibersihkan bisa menularkan HIV lewat cairan atau saluran pada tubuh. Nah sedangkan yang terakhir ada melalui kehamilan. Nah persalinan dan menyusui ibu hamil dengan HIV juga bisa menularkan virus ke bayinya. Nah juga kalau misalnya ibunya itu udah terkena HIV, terus dia punya bayi kan itu dikasih. Nah itu juga sangat berbahaya untuk bayi. Seperti itu ya. Bagaimana lanjut? Lanjut mbak. Di sini ada cara pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu menggunakan kondom atau alat kontrasepsi dan menghindari berganti-ganti pasangan yang mencegah penularan lewat hubungan seksual. Yang kedua adalah menghindari penggunaan alat pribadi bersama seperti sikat gigi, pisau cukur atau alat lain yang bisa melukai kulit karena bisa menjadi media penularan dalam. Nah yang ketiga adalah menghindari penggunaan jarum suntik bersama. Gunanya jarum suntik steril dan tidak dipakai secara bergantian karena HIV bisa melalui darah ya. Jadi dia menular. Yang keempat ada menghindari penggunaan obat-obatan terlarang.
Iya, betul. Nah, yang ketiga ada tes NAT. Tes ini mendeteksi RNA HIV masuk dalam darah paling cepat 1 sampai 2 minggu, tapi mahal dengan yang digunakan rutin. Agak mahal gitu. Yang terakhir ada tes PCT. Tes HIV ini disertai dengan konseling sebelum dan sesudah tes, memberikan edukasi, dukungan, dan rujukan hasil resiko. Seperti itu ada. Sepertinya sudah paham Kak mengenai HIV atau AIDS ini. Saya jadi mengerti penyebabnya, lalu ada gejalanya, dan yang ada di daftar ini Kak. Baiklah, Adek, itu kemarin telah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Mbak. Untuk kertasnya bisa dibawa ya, agar bisa dibaca-baca lagi. Baiklah, Adek, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Kak. Baiklah, jika tidak ada, berarti penyuluhan hari ini telah selesai ya. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.